Shalom Bapak Ibu warga Jemaat GKJ Seklasis Klaten Barat. Baik, sebelum kita mulai beribadah atau mungkin sambil menunggu keluarga yang masih bersiap-siap, kita akan memujikan pujian dari terbit matahari. Mari kita pujikan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat Gereja Kristen Jawa Seklasis Klaten Barat. Bersama dengan ibadah pagi ini, kita akan memperingati hari jadi ke-38 STAK Marturia Yogyakarta. Oleh sebab itu, Klasis Klaten Barat mengajak jemaat untuk menghimpun persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan di gereja masing-masing. Marilah kita menikmati kasih Tuhan dalam peribadatan pada pagi ini dengan bersama kita menyatakan kasih setianya melalui nyanyian pujian pelengkap Kidung Jemaat 209, bait 1 dan 2, Kasih Setiamu.
Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan di lingkup Gereja Kristen Jawa Seklatis Klaten Barat, marilah ibadah minggu ini sekaligus peringatan hari jadi ke-38 STAK Marturia Yogyakarta. Kita mulai dengan pengakuan dalam hati kita masing-masing yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi ini kita senantiasa merasakan bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan melawat kehidupan kita. Kita melihat Bapa adalah Bapa yang sungguh baik, yang senantiasa memelihara ciptaannya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menaikkan syukur kita dengan memujikan namanya dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik.
Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama mendengarkan hukum kasih yang diambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus, kita senantiasa diajar dan diajak untuk menjaga kekudusan hidup. Namun kelemahan dan kedagingan yang melekat, kita selalu berulang jatuh dalam keberdosaan kita. Oleh sebab itu juga kita selalu diajak senantiasa bertobat atas kesalahan dan dosa kita. Pertobatan yang mengajak untuk tetap memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Dia. Apapun kesusahanmu dan kelemahanmu, inginkah engkau ikut Dia? Marilah kita nyatakan penyesalan kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 372, bait yang pertama, 2, dan 3. Inginkah kau ikut Tuhan?
Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu selalu melimpah di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga seringkali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami jemaat-Mu, gereja-gereja Kristen Jawa seklasis Klaten Barat, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk Bapak Pendeta Risnandar Pambudi Nugroho, STH, yang saat ini menyampaikan firman-Mu, Engkau pimpin dan Engkau urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Menurut bacaan leksionari ada 4 bacaan pada minggu hari ini. Bacaan pertama terambil dari kitab Ester pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Dilanjutkan ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Lalu dilanjutkan lagi di pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-22. Lalu antar bacaan terambil dari kitab Mazmur 124. Bacaan kedua diambil dari kitab Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. Dan bacaan Injil pada saat ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-38 sampai dengan yang ke-50. Dan bersama-sama pada saat ini kita akan membaca Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-50. Injil Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-38 sampai dengan yang ke-50, yang begini bunyi firman-Nya. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut.
Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat, kekasih Tuhan di lingkup Klasis Klaten Barat. Sukacita sekali bahwa pada minggu hari ini kita boleh mengadakan ibadah bersama satu channel di channel Klasis Klaten Barat. Semoga ini menjadi ruang baru bagi kita semua untuk menyatu dalam kasih, menyatu dalam persaudaraan yang utuh. Seperti tadi di depan dikatakan bahwa pada minggu hari ini kita tidak hanya memperingati perayaan ibadah minggu saja, tetapi kita juga memperingati hari jadi ke-38 STAK Marturia Yogyakarta. Bersama dengan itu tadi juga diajak masing-masing gereja, setiap jemaatnya menghimpun persembahan, lalu dikirimkan ke STAK Marturia sebagai bentuk dukungan terhadap STAK Marturia, karena ini adalah juga merupakan aset GKJ, aset yang kita miliki bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memelihara, nguri-nguri sekolah Kristen ini. Nah, di Klasis Klaten Barat sendiri setahu saya ada 3 pendeta yang menjadi pengajar atau dosen. Ada Pak Andono, ada Pak Heri, dan juga ada Pak Tri yang saat ini sedang studi S3. Nah, dan salah satu dosen yang mengajar saya dulu adalah Pak Andono. Pak Andono itu selalu ngece saya, wah Marturia itu kalau bikin paper mahasiswanya selalu didahului dengan kata-kata menurut KBBI gitu ya. Wah ini ciri khasnya anak Marturia dengan awalan kalau buat paper menurut KBBI. Nah karena Pak Andono mengatakan demikian, saya juga akan mengawali ibadah ini dengan kata-kata menurut KBBI. Kenapa demikian? Karena saya akan mengajak kita untuk memahami, menghayati tema khotbah pada saat ini dengan tema pujilah Dia yang telah menyelamatkan. Nah ini menurut KBBI ya, puji adalah kalimat yang memiliki arti pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan atau keunggulan sesuatu. Dan katalah merupakan sebuah kata penekanan atau sebuah ajakan. Jadi jikalau dapat diartikan secara sederhana, pujilah adalah ajakan untuk menaikkan syukur atas segala kebaikan yang kita miliki. Syukur itu untuk siapa? Ya, jelas untuk Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Nah mungkin kalau didalami lagi rasanya kok aneh toh Pak,
Wong saya itu sudah Kristen lama dan saya itu sudah bersyukur menaikkan sukacita saya, kenapa kok masih diajak? Wah, ini ada yang buru-buru, saya tuh udah bersyukur kok kenapa harus diajak gitu. Iya, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu jemaat yang terkasih adalah jemaat yang bermurah hati, jemaat yang senantiasa bersyukur. Tetapi mungkin kadang-kadang kita cuma kurang sabar saja ya. Kalimat ini bukan hanya sebuah ajakan tetapi juga pengingat bahwa kita senantiasa untuk bersyukur, menaikkan sukacita kita atas keselamatan yang kita miliki. Keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita, orang yang berdosa ini. Mengapa kita kok harus senantiasa bersyukur setiap kali diajak untuk bersyukur? Karena ketika bersyukur, terus-menerus, rasa syukur yang dilakukan terus-menerus itu mendatangkan kerendahan hati untuk setiap kita, setiap umat Allah. Karena ketika kita senantiasa mengucap syukur atas segala sesuatu yang kita terima, kita tidak menjadi orang yang jumawa, tidak menjadi sombong. Karena kita mengingat segala yang kita miliki, apa yang telah kita dapat itu adalah pemberian dari Allah. Termasuk juga yang paling utama adalah keselamatan yang kita miliki. Kenapa kita harus berendah hati? Memiliki sikap rendah hati. Karena dengan kerendahan hati, sikap itu menuntun kita kepada manusia yang memiliki kemauan untuk senantiasa belajar, kemauan untuk senantiasa memurnikan diri, sehingga keselamatan itu boleh kita miliki sampai kita meninggalkan dunia ini atau Tuhan datang yang kedua kalinya. Nah, kira-kira begitu pengantar kepada tema khotbah pada minggu hari ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca perikop kita pada saat ini ada satu hal yang menarik ketika ayat yang ke-38 tadi dikatakan, Yohanes itu melihat bahwa ada seorang yang bukan murid Yesus, bukan pengikut Yesus, lalu Yohanes melihat bahwa, Tuhan, tadi di jalan aku melihat, di suatu tempat aku melihat ada seseorang yang mengusir setan demi namamu. Tapi aku larang dia karena dia bukan pengikutmu, karena dia bukan pengikut kita. Enggak tahu motivasinya apa ya, mungkin karena ada rasa iri, wah aku saja tidak bisa melakukan eksorsisme, pengusiran setan ke orang lain bisa. Nah, mungkin ada rasa iri, mungkin bisa jadi. Atau juga sikap yang ditunjukkan Yohanes ini adalah sikap eksklusif, rasa nyaman dengan lingkungan yang nyaman bersama dengan Yesus. Kita tidak tahu apa motivasinya, tetapi dari bacaan ini yang kita tahu Yohanes melarang orang itu. Tetapi kata Yesus kepada Yohanes, jangan kamu menghalangi mereka karena mengusir setan demi namaku. Biarkanlah dia melakukan mukjizat itu. Kalau dia mengusir setan dengan namaku, pasti di saat yang sama dia tidak akan membenci aku. Ya toh? Yesus tidak melarang orang lain melakukan mukjizat dengan menyebut namanya. Tetapi Yesus juga tidak menyalahkan Yohanes atau para murid yang lain, tetapi Yesus mengajar. Nah, soal pengusiran setan ini Bapak Ibu, ada sebuah fakta yang menarik. Ternyata pada kehidupan jemaat dan masyarakat pada waktu itu, mereka mengenal banyak nama-nama setan. Nah, mungkin kalau saat ini kita bisa merasakan, wah kok omahku rasanya singup ya, wah neng kene iki rasanya singup. Wah itu mesti oke demite, oke setane gitu ya. Ya mungkin nggak tahu memang tempatnya angker singup atau kita yang kurang bersih gitu ya. Orangnya berantakan, oke tok singup bukan singup tapi kurang rajin aja mungkin ya. Nah pada waktu itu masyarakat itu mengenal banyak setan dan mengenal nama-nama setan. Dan bahkan setan-setan ini memiliki tingkatan atau level-level masing-masing. Ada yang tingkatnya rendah, sedang, dan tinggi. Dan ketika mereka mengetahui nama setan yang memasuki seseorang, mereka akan tahu namanya, mereka tahu tingkatannya, dan mereka bisa melakukan pengusiran setan itu
dengan menyebut nama setan yang lebih tinggi atau kuasa yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ketika ada orang yang melakukan pengusiran setan, berarti dia menyebut nama yang memiliki kuasa yang lebih tinggi. Tadi menyebut nama Yesus. Nah, jadi setan punya level Bapak Ibu ya. Tetapi ini perlu saya tegaskan ya. Tadi ada orang yang mengusir setan dengan nama Yesus. Katanya setan itu punya level. Levelnya yang lebih tinggi itu bisa mengusir. Konklusinya jangan salah ya. Yesus bukan setan di atas segala setan ya. Tetapi Yesus adalah, dalam nama Yesus itu ada kuasa yang mengatasi segala kuasa iblis atau kuasa-kuasa yang lainnya. Jadi konklusinya yang benar adalah nama Yesus adalah nama yang mengatasi segala kuasa-kuasa setan. Jadi konklusinya harus benar ya. Nanti kalau saya salah membuat konklusi, saya bisa dibimbing lagi nih jadi pendeta. Nah, tetapi yang menarik adalah apa sikap yang ditunjukkan Yesus kepada para muridnya. Sikap ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mengajar para muridnya, tentu juga mengajar kita karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap toleransi dalam kehidupan yang beragam, dalam kehidupan bersama masyarakat yang luas. Kenapa? Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bekerja, dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita menjumpai banyak perbedaan-perbedaan yang tidak dapat kita singkirkan. Perbedaan-perbedaan yang menjadi sebuah kenyataan hidup yang kita alami. Dan perbedaan itu kerap kali menjadi konflik. Kenapa? Sikap toleransi antara satu dengan yang lain itu tidak ditanamkan. Sikap toleransi antara satu dengan yang lain itu tidak dimunculkan. Mereka hanya menekankan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya secara pribadi, menunjukkan sikap egois dari masing-masing pribadi atau masing-masing kelompok. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kembali keluarga menjadi tempat penyemaian. Keluarga menjadi tempat banyak penyemaian. Salah satunya adalah penyemaian tentang nilai-nilai toleransi. Dan sekali lagi juga orang tua akan menjadi guru teladan, menjadi contoh bagi setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya. Dan saya rasa Bapak Ibu, menjadi orang tua memang sebuah kehormatan. Karena tidak semua perkawinan, pernikahan itu dianugerahi dengan keturunan. Menjadi orang tua memang sebuah kebahagiaan. Tetapi juga menjadi orang tua bukanlah pekerjaan yang mudah dan juga bukan pekerjaan yang ringan. Karena sebagai seorang tua, mereka akan tetap menjadi pengasuh pembimbing bagi anak-anaknya. Sampai mereka meninggalkan dunia ini. Sampai akhir hayat, mereka akan menjadi pendamping, pembimbing bagi anak-anak mereka. Dan tidak mudah juga menjadi orang tua, karena mereka harus senantiasa belajar, dan belajar. Cara mendidik anak ketika masih bayi, remaja dengan dewasa itu sudah berbeda. Mungkin ketika anak-anak dikatakan, ayo bobok siang, kalau enggak bobok nanti digondol wewe, misalnya ditakut-takuti kayak gitu. Nanti kalau enggak bobok siang diculik gitu. Anak percaya, wah nanti saya bahaya. Tetapi ketika anak semakin dewasa, nalarnya semakin baik, antara anak dengan orang tua itu akan mengalami banyak singgungan, perbedaan pendapat, ada semacam argumen yang senantiasa diperbincangkan. Nah, kerap kali ini juga bisa menjadi konflik dalam keluarga antara anak dengan orang tua. Ketika anak mengungkapkan pendapatnya,
ingin mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri ketika anak itu sudah dewasa, lalu sedikit mengabaikan atau orang tua merasa bahwa masukannya tidak diterima, didengar, ini menjadi konflik. Orang tua menganggap bahwa wah, anakku tidak menjadi lagi anak yang manis, tidak lagi menjadi anak yang penurut. Tetapi sejatinya ketika anak-anak kita sudah besar, sudah dewasa, ketika mereka berani memiliki pandangan cara hidup sendiri, berani mempertanggungjawabkan keputusannya dengan mandiri, dengan dewasa, itu menunjukkan orang tua telah berhasil mendidik anaknya menjadi pribadi yang dewasa. Bukan lagi anak-anak yang harus diloloh, disuapi, harus senantiasa dibimbing, mau apa-apa diarahkan. Tetapi menunjukkan bahwa orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi orang dewasa. Mungkin ini kerap menjadi pertikaian karena satu dengan yang lain kurang sikap toleransi, kurang saling mengerti. Orang tua menganggap bahwa anak menjadi pembangkang, sedangkan si anak menganggap orang tua tidak kekinian, tidak bisa mengikuti gaya berpikir orang muda. Nah, ini harus timbul rasa toleransi, saling memahami, saling menerima masukan dengan satu dengan yang lainnya. Supaya nilai-nilai itu bisa diterima, diakomodir satu dengan yang lainnya. Sikap toleransi adalah pertama-tama kita mengakui keberadaan dirinya yang utuh. Oh ya, ini anakku sudah dewasa, oh ini orang tuaku dengan segala kebijaksanaannya, dengan pengalaman hidupnya. Kehadiran dirinya diakui dan pemikiran-pemikirannya dihargai melalui sikap toleransi dan yang diterapkan di dalam kehidupan keluarga. Tentunya nanti ketika toleransi itu sudah terpupuk, sudah biasa dilakukan dalam kehidupan keluarga, kemanapun kita pergi, anak-anak kita pergi, mereka akan membawa nilai toleransi, bisa hidup dimanapun mereka tinggal dengan damai, karena dia bisa menghargai dirinya sendiri, cara berpikirnya, dan dia juga bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya dengan pola pikir dan cara hidup mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, di bagian yang kedua, perikop kita menceritakan bahwa ada sesuatu yang nampaknya ngeri sekali ya. Kalau tanganmu, kakimu membawa kamu ke dalam dosa, ya potonglah, buanglah gitu ya. Kalau matamu membuat dosa, cungkillah gitu ya. Wah, ketoknya kok eman-eman banget gitu ya. Daripada kamu dimasukkan dalam neraka, mending potong kok cungkil. Tetapi apa yang dikatakan dalam perikop ini tidak semata-mata demikian. Tetapi ini adalah ajaran Yesus bagaimana supaya orang-orang percaya itu tetap menjaga kemurnian, menjaga nilai-nilai yang baik itu tetap ada di dalam kehidupan setiap muridnya, di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Sekali lagi, bahwa perikop ini menjelaskan kepada kita supaya kita itu tetap menjaga nilai-nilai luhur, nilai-nilai ajaran yang baik dalam kehidupan kita, supaya dalam kehidupan kita juga tetap bisa menikmati keselamatan Tuhan itu. Sebenarnya ini hal yang wajar. Mungkin kalau kita gambarkan dengan gambaran yang sekarang adalah, ada sanak saudara kita yang sedang terpapar COVID, ya mau tidak mau kita harus mengisolasikan saudara kita. Bukan menjauhkan, bukan meninggalkan, tetapi supaya tidak menulari yang lain, dan di tengah isolasinya kita juga mengusahakan kesehatannya, memenuhi apa yang dia perlukan. Nah, gambaran halusnya seperti itu. Ketika ada sesuatu yang seorang yang sakit, diisolasi supaya yang sehat tidak menjadi sakit, yang sakit ini tetap kita perhatikan, kita butuh cukupi kebutuhannya, kita usahakan kesehatannya. Nah, supaya setiap orang itu mendapati hidupnya hidup yang menyenangkan, hidup yang sehat, ajaran-ajaran yang baik itu tetap ada di dalam kehidupannya.
Nah, sekali lagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang tua bukanlah menjadi hal yang mudah. Orang tua menginginkan anaknya senantiasa hidup dalam kebahagiaan. Entah itu ketika ia mendapatkan sekolah yang baik, mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan pasangan hidup yang baik. Orang tua senantiasa mengusahakan kebahagiaan untuk anak-anaknya. Orang tua senantiasa mengusahakan kebahagiaan, bahkan keselamatan itu juga diusahakan orang tua. Makanya setiap orang tua Kristen mendidik anak-anaknya, membaptiskan anak-anaknya supaya mereka juga mendapatkan bagian keselamatan dari Allah. Tetapi kerap kali di tengah usaha untuk membahagiakan anak-anaknya, kerap kali orang tua itu diliputi banyak kecemasan. Ya toh, orang tua itu banyak kecemasan, Pak, nanti anakku naik kelas enggak, dapat sekolah enggak, nanti ketika lulus SMP dapat sekolah yang SMA yang bagus enggak, nanti ketika SMA dapat perguruan tinggi yang baik enggak, setelah dan seterusnya. Bahkan ketika sampai, wah jangan-jangan nanti ketika anakku sudah dewasa, apakah dia akan mendapatkan pasangan hidup yang bisa membuat dia bahagia? Di tengah usaha membahagiakan anak, orang tua itu diliputi banyak kecemasan. Jangan-jangan nanti saya salah mendidik, anak saya tidak menjadi bahagia. Nah, apalagi orang tua yang katanya punya anak perempuan itu kecemasannya lebih tinggi. Nggak tahu kenapa ya, mungkin pemudi-pemudi atau istri-istri bisa ditanya kepada pacarnya atau suaminya, Mas, nanti kalau anak kita sudah besar, anak perempuan kita sudah besar, boleh enggak kalau dia itu punya pasangan hidup seperti Mas gitu ya. Seperti Mas ini loh. Kalau pacar atau suami menjawabnya enggak boleh, berarti itu ada kemungkinan bahwa pacar atau suami itu dulu pernah nakal. Ya, mungkin ya, kalau enggak boleh berarti dulu mungkin pernah nakal. Atau kalau jawabannya, oh iya boleh dong. Kalau jawabannya boleh itu kemungkinannya dia pandai berbohong. Gitu ya. Jadi di tengah kehidupan orang tua yang ingin berusaha membahagiakan anaknya banyak kecemasan. Oleh sebab itu orang tua tetap menjadi pengasuh, senantiasa membimbing dan mendampingi anak-anaknya hingga akhir hayat mereka. Supaya ia bisa memastikan bahwa setiap ajaran, nilai-nilai budi luhur yang ditanamkan di tengah keluarga ketika mereka masih anak-anak dan sampai dewasa itu tetap ada di tengah-tengah keluarga mereka, di dalam diri anak mereka. Tadi digambarkan bahwa dengan apa kamu mengasinkan jika garam itu sudah tawar? Ternyata garam tidak hanya berfungsi untuk mengasinkan saja, tetapi garam itu juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu untuk mengawetkan. Nah, inilah fungsi orang tua, fungsi jemaat, fungsi gereja. Bukan hanya memberi rasa yang berbeda, rasa yang melengkapi, tetapi bagaimana sebagai seorang pribadi, sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai gereja, kita mampu menjaga nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang baik itu supaya awet, supaya tetap ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau kita hanya ngasih ini saja, mungkin dimakan sekali habis, besok ngasinin lagi. Tapi bagaimana cara kita memberi rasa dan mempertahankan rasa itu tetap ada. Nah, inilah tugas kita sebagai orang tua, sebagai pribadi gereja, dan sebagai komunitas yang besar termasuk juga jemaat di Klasis Klaten Barat. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dua hal ini yang menjadi permenungan kita pada saat ini. Di tengah ucapan syukur atas keselamatan yang kita miliki, kita harus memiliki sikap toleransi, menghargai orang lain, dan itu bisa ditanamkan di dalam lingkup terkecil kita, yaitu dalam keluarga. Bukan hanya memberikan rasa
atau mengajarkan nilai-nilai yang baik, bagaimana kita juga menjadi seorang yang memiliki tekad untuk mempertahankan bahwa nilai-nilai yang baik, nilai-nilai luhur, nilai-nilai cinta kasih itu harus tetap ada di tengah-tengah komunitas di mana kita ada dan hidup. Inilah permenungan kita pada hari ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, mengucap syukur Tuhan, di minggu hari ini kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami merasa bersuka cita kalau boleh menikmati hari Minggu ini, menikmati kasih-Mu dalam peribadatan ini, bersama dengan orang-orang yang mengasihi kami, orang yang senantiasa mendukung kami, orang-orang yang senantiasa ada di dekat kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mengucap syukur untuk peristiwa-peristiwa baik yang boleh kami alami di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh rezeki yang cukup di tengah pandemi ini. Kami beroleh kesehatan, kami beroleh hal-hal baik yang lainnya yang kami terima. Kami juga mengucap syukur, walaupun kami mungkin masih mengalami kekurangan dalam hal ekonomi, kami merasa hidup sebatang kara, kami kehilangan orang yang kami kasihi, kami gagal dalam banyak hal, tetapi Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati masa-masa sulit itu. Kami tidak sendiri, ada sanak saudara, ada Tuhan yang senantiasa menggandeng, menopang kami. Tuhan, pada ibadah ini kami juga menaikkan syukur atas peristiwa bahagia. STAK Marturia Yogyakarta memasuki usianya yang ke-38. Dan Tuhan senantiasa memberkati STAK Marturia dalam segala segi kehidupannya. Kau berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya sebagai pengurus, pembina, dosen, mahasiswa. Kami gereja-gereja pendukung, mampukanlah kami senantiasa saling mendukung, bergandeng tangan, menjadikan sekolah ini sebagai sarana pewartaan, sarana pembinaan, sehingga mereka yang ditempa di sekolah ini boleh menjadi pewarta kabar gembira dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemulihan bangsa kami, Indonesia. Kami merasa bersuka cita, karena dengan jerih lelahnya pemerintah kami mengupayakan kesembuhan, pemulihan bagi bangsa ini. Percepatan vaksinasi untuk semua golongan masyarakat telah digalakkan. Mampukan kami sebagai warga negara memiliki kesadaran ikut ambil bagian dalam program ini, supaya kami bersama-sama boleh keluar dari pandemi ini. Bangsa kami boleh pulih, kehidupan kami pulih, ekonomi pulih. Dan kami yakin percaya bahwa itu semua tidak lepas dari rancangan tangan kasih Tuhan. Tuhan berkatilah juga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus jemaat Tuhan di lingkup Klasis Klaten Barat. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan. Tuhan tunjukkan jalan keluar. Bagi mereka yang saat ini sedang berduka, Tuhan menghiburkan. Bagi mereka yang saat ini sedang mencari pasangan hidup, Tuhan pertemukan. Bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dengan studinya, Tuhan tolong dan mampukan mereka. Banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menilik, melihat, menolong kami semua umat kepunyaan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang mencipta, Engkau juga Tuhan yang menolong dan memelihara. Tuhan, berkatilah kami di tengah kehidupan ini. Mampukan kami mewartakan kasih-Mu dengan segala keterbatasan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan-persembahan kami. Persembahan mingguan, persembahan istimewa, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain. Inilah wujud syukur dan sukacita kami
atas berkat dan kebaikan yang kami terima. Kiranya persembahan ini Tuhan terima dengan syukur, jadikanlah alat untuk pewartaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, inilah doa syukur syafaat kami yang jauh dari sempurna. Doa ini kami mohon, kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama-sama bangkit berdiri, menyatakan iman percaya kita, dengan bersama kita mengucap pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita saat ini telah selesai. Hiduplah dalam cinta kasih-Nya. Nyatakan syukurmu dalam tindakan nyata yang sederhana. Biarlah dalam segala kelemahan kita, Tuhan senantiasa memberikan berkat-Nya. Dan mari kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saya dan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 264 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Apalah arti ibadahmu?